Assalamualaikum Besti. Ketemu lagi di Cermin, ceramah mini Ramadan edisi 10 hari pertengahan Ramadan, turunnya ampunan. Kali ini kamu akan mendengarkan ceramah bersama Ustadz Benri Jaisyurrahman, Ustazah Nani Handayani, dan Ustadz Wali. Kui Besti bercermin untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Cermin, ceramah mini Ramadan, hanya di LPPDI Iqra Official. Supported by Askam Media. Cermin, ceramah mini Ramadan. Kali ini membahas tentang dosa kecil bisakah menjadi dosa besar? Bersama Ustadz Wali. Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ba'd. Sobat Cermin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita telah sampai pada bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah ini, bulan yang insya Allah kita senantiasa Allah berikan kekuatan iman, kekuatan Islam, dan keistiqomahan sehingga bisa maksimalkan bulan ini untuk dapat kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat Cermin Allah muliakan, tentu kita sebagai manusia kerap kali berbuat salah, kerap kali berbuat khilaf, kerap kali berbuat dosa. Mungkin kita pernah mengejek orang, mungkin kita pernah menghina orang lain, mungkin kita pernah tidak dengar dengan kata-kata orang tua, atau kita pernah lalai dari sholat kita, dari ibadah kita yang lainnya. Ada dosa-dosa kecil, atau mungkin yang besar yang kita pernah kerjakan, atau mungkin yang paling sering kita kerjakan adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang barangkali kita suka lupa, dosa kecil yang saking kecilnya sehingga kita menggampangkan dosa-dosa tersebut. Maka kita perlu berhati-hati, karena dosa-dosa kecil itu kalau banyak jumlahnya bisa makin menggunung. Ada kalanya dosa kecil itu bisa menjadi dosa yang besar. Tentu berbeda konsekuensi antara dosa kecil dengan dosa yang besar. Sahabat sekalian, ada beberapa kondisi yang membuat dosa-dosa kecil yang kerap kali kita kerjakan, kerap kali kita lakukan, kerap kali kita entengi, kita gampangi, berubah tiba-tiba menjadi dosa yang besar. Karena nanti kita akan tahu hasilnya ketika nanti di akhirat, ketika dihisab, ketika dihitung, ternyata kita akan tercengang karena dosa kecil kita itu tiba-tiba bisa menjadi dosa yang besar. Sobat sekalian, ada beberapa kondisi sehingga dosa kecil itu bisa menjadi dosa yang besar. Allah sampaikan dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat 135. Allah katakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Yaitu yang mereka tatkala mengerjakan sebuah perbuatan keji, aw dzalamu anfusihim, atau mengerjakan suatu kezaliman bagi diri mereka sendiri. Atau bahasa yang lain, mereka orang-orang yang sedang berbuat dosa, mereka orang-orang yang sedang berbuat maksiat, mereka orang-orang yang sedang khilaf. Walladzina idza fa'alu fahishah aw dzalamu anfusahum dzakarullaha astaghfaru lidzunubihim. Maka mereka sesaat juga ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, ingat, saya khilaf, saya punya Rabb, saya punya Allah yang Maha melihat. Yang kalau kita bayangkan pada hari ini ada CCTV, kita mungkin ada kalanya merasa aman, merasa nggak ada yang ngelihat, ngerasa hanya kita sendirian di kamar, hanya sendirian di rumah, hanya sendirian di ruang-ruang sempit, yang nggak ada yang ngelihat. Tapi yakinkanlah bahwasanya Allah itu melebihi teknologi CCTV. Di kiri kanan kita ada malaikat yang senantiasa mencatat. Bahkan tangan kita, kaki kita, tubuh kita akan merekam semua yang kita kerjakan di bumi ini. Ayat ini mengatakan mereka orang-orang yang pernah khilaf. Tentu manusia pasti pernah khilaf. Karena manusia Allah ciptakan sebagai manusia. Kata-kata para ulama mengatakan al-insan, berasal dari kata al-insu atau an-nisyat. Sifat dasar manusia adalah pelupa atau suka khilaf.
Tapi kita perlu perhatikan, jangan sampai khilaf kita ini berujung kepada khilaf-khilaf yang besar. Maka di sini dikatakan bahwasanya mereka yang pernah khilaf, mereka yang pernah berdosa, senantiasa langsung kepada Allah. Eling, astagfirullah, saya telah khilaf, saya telah berdosa. Fastaghfaru lidzunubihim. Dan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar dengan lisannya, beristighfar dengan hatinya, beristighfar dengan amal perbuatannya. Tentu dengan hati, dengan cara kita merasa menyesal. Dengan lisan, dengan istighfar astagfirullah. Dengan perbuatan, dengan mengganti dengan yang amal-amal soleh yang lainnya. Lanjutan ayatnya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan tidaklah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berkata, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus, tidak begitu lanjut lagi mengerjakan perbuatan dosa tersebut. Maka dari ayat ini ada 2 poin, ada 2 kondisi, ada 2 tipologi dosa-dosa kecil yang bisa berujung kepada dosa-dosa besar. Pertama adalah orang yang mengerjakan dosa kecil tapi dikerjakan terus-menerus. Konsisten, tapi konsisten dalam keburukan. Satu perbuatan, suka barangkali mengejek orang, suka barangkali mencuri barang orang yang kecil, nyuri pulpen, nyuri yang kecil, atau suka berbuat hal yang lainnya, sering gosipin orang, dan yang lain-lain, atau senantiasa mengacuhkan perintah orang tua yang berujung pada kebaikan. Maka semua itu bisa berujung kepada suatu dosa besar. Allah katakan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Syarat dosa kecil menjadi dosa besar ketika itu dikerjakan secara konsisten, secara terus-menerus. Maka kita harus hati-hati. Kita hitung dosa mana yang kita kerjakan terus-menerus. Kalau kita kerjakan dosa, jangan sampai kita mengulangi hal tersebut beberapa kali. Yang pertama adalah ketika kita mengerjakan dosa secara terus-menerus, itu bisa membuat dosa yang kecil menjadi dosa yang besar. Tentu dosa besar itu Allah ancam dengan nerakanya, Allah ancam dengan azabnya, Allah ancam dengan siksaannya. Yang kedua, ayat mengatakan bahwasanya kalau kita tidak ingin dosa kecil ini menjadi dosa yang besar, maka dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kita bersegera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita untuk eling, untuk zikrullah, ingat kepada Allah, sadar diri bahwa kita ini makhluk, sadar diri bahwa kita ini adalah di bawah pengawasan, sadar diri bahwa muraqabatullah, bahwa ma'iyatullah, Allah senantiasa membersamai kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Dalam hadis yang lain dijelaskan bagaimana kemudian tingkatan manusia, ada seorang muslim, ada seorang mukmin, tapi yang paling sempurna adalah seorang muhsin, yaitu orang yang bisa berbuat ihsan. Ihsan adalah tatkala kita menganggap anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu melihat Allah, pastikan, yakinkan bahwa Allah pasti melihat kamu. Ini pun kita ambil perspektifnya, ambil cara berpikirnya, ambil frame-nya dalam konteks kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita senantiasa meyakinkan diri kita, jangan sampai kita menggampangkan hal tersebut. Jangan sampai kita kemudian lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disampaikan perkataan seorang sahabat dalam asar, Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa la tandur ila sighal ma'siyah. Jangan kalian lihat pada kecilnya kemaksiatan kalian, walakin dur ila man ta'si. Lakin lihatlah kepada siapa kalian bermaksiat. Kita coba kasih gambaran dalam hidup kita. Kalau kita kemudian dihadapkan pada kondisi kita punya bos misalnya, kita punya orang tua, tentu kita akan lebih segan dibanding kita dengan teman kita. Begitupun dengan kita, kalau kita mengerti kita ini seorang makhluk, maka kita bermaksiat, sejatinya kita sedang mengacuhkan larangan dari Sang Pencipta yang memiliki alam semesta, yang memiliki pasukan langit dan bumi, yang bahkan menciptakan kita yang kita ini nggak punya apa-apa.
Maka tadi sampaikan, la tanzur ila sighal ma'siyah walakin zur ila man ta'sih. Jangan kalian anggap remeh kecilnya dosa. Gampang Ustaz, cuman ngambil sedikit kok. Gampang, cuman bully sedikit. Gampang, cuman gosip sebentar aja, cuma 5 menit. Jangan lihat pada sedikit-sedikitnya itu atau kecil-kecilnya, tapi lihatlah kepada siapa kalian bermaksiat pada kali itu. Maka 2 ini kita harus perhatikan. Jangan sampai kita lengah sehingga dosa kecil itu bisa berujung kepada dosa-dosa yang besar. Yang ketiga, sobat-sobat cermin yang Allah muliakan, bahwa ketika kita menginisiasi suatu perbuatan buruk, ini kebalikan. Harusnya muslim itu menginisiasi, menjadi lokomotif, menjadi pionir dalam kebaikan. Nabi sampaikan dalam hadis yang dikutip, yang diriwayatkan atau dalam buku Arba'in An-Nawawi. Nabi SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa di dalam Islam yang berikan anjuran, yang punya inisiatif suatu perbuatan buruk yang dulu nggak ada, atau dulu ada tapi nggak masif dalam satu masyarakat tertentu, kita masifkan, maka falahu wizruha, dia dapat dosa. Bukan cuma dosa pas dia kerjain dosa tersebut, tapi orang-orang yang ikutinya itu akan ada dosa jariah. Jadi yang jariah itu bukan cuma amal baik saja, dosa-dosa pun juga ada dosa-dosa jariah. Terutama ini penting bagi mereka yang menjadi panutan. Apakah orang tua bagi anaknya? Apakah ketua RT bagi masyarakatnya? Apakah ketua RW bagi lingkungannya? Ataukah para pejabat-pejabat pemerintahan? Atau para guru-guru? Atau para pendidik-pendidik dan tokoh-tokoh yang lainnya? Maka mereka menjadi panutan. Perbuatan mereka menjadi barometer. Perbuatan mereka akan diikuti oleh orang yang melihat. Maka ini yang ketiga, spesifik bagi mereka yang punya kedudukan tertentu sebagai panutan. Orang tua seyogianya memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak mencontoh yang buruk dari orang tuanya, meskipun cuma satu perbuatan buruk saja, karena tadi bisa menjadi dosa jariah. Anak melihat bapaknya yang buruk, anak kemudian mengerjakan dosa tersebut, dia punya anak lagi, terus sampai dengan anak cucu berikutnya yang na'udzubillah bukan kebaikan yang dia dapatkan, tapi malah dosa jariah. Nah, itu yang ketiga yang disampaikan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, yaitu sunnah sayyi'ah atau dosa yang jariah. Sobat cermin yang Allah muliakan, maka 3 poin tadi senantiasa kita berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus kepada dosa kecil yang berubah menjadi dosa yang besar. Yang terakhir, yang keempat, adalah bagaimana kita kemudian berbangga dengan dosa-dosa kecil tadi. Jangan sampai kita kemudian menceritakan dosa-dosa kita dengan dalih saya pengen hijrah, tapi kita ungkap semua dosa kita yang dulu. Itu tidak perlu, karena Allah sudah menjaga aib Anda. Bersyukurlah Anda karena Allah memberikan sutrohnya, memberikan penutupnya supaya orang tidak mengetahui dosa-dosa Anda. Maka tidak perlu Anda ungkap itu. Atau dengan bangganya Anda bercerita, oh semalam saya habis mabuk, oh semalam saya habis berhubungan dengan pacar saya, oh semalam saya habis bermaksiat A, B, C, dan D. Dengan bangganya dia menyampaikan seperti itu. Kenapa? Dia akan menjadi dosa kecil ini berubah menjadi dosa yang besar karena tidak ada rasa malu. Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kalian udah nggak punya urat rasa malu, maka kerjakan apa yang kalian inginkan. Hadis ini mengatakan ada 2, bisa jadi ancaman atau bisa jadi ini pertanda barometer bahwa yang paling penting adalah rasa malu. Maka Allah pun akan mengampuni dosa kecil itu, dianggap kecil oleh Allah karena dia masih malu. Dia masih malu dengan dosanya, dia masih malu dengan integritasnya, dia masih malu kalau diumbar ini karena dia telah bermaksiat kepada Tuhan yang menciptakan dia. Maka 4 poin ini kita harus berhati-hati, jangan sampai kita kemudian terlena, jangan sampai kita kemudian berbangga-bangga dengan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan dalam Ramadan ini banyak momentum yang kita bisa jadikan sebagai ajang buat taubat kita. Malam hari pada Qiyamul Lail kita bangun malam, sholat, nangis, berdoa. Kala menjelang buka puasa juga termasuk waktu-waktu mustajab, ketika baca Quran, ketika ba'da salat fardu dan lain-lain.
Mudah-mudahan kita semua berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari dosa-dosa kecil yang berujung kepada dosa yang besar. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermin Ceramah Mini Ramadan. Mini waktunya, maksi manfaatnya.